saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian kiranya menjadi berkat bagi kita. Jalan Salib. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, kadang-kadang memang kita tidak mengerti langkah-langkah Tuhan. Tetapi sikap hati kita harusnya apa? Katakan iya saja, walaupun kita belum mengerti sama sekali. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk kasih dan kebaikan Tuhan yang memelihara kami. Tolong kami untuk tetap berjanji dan mengatakan iya kepada Tuhan apabila Tuhan berbicara kepada kami, walaupun kami belum mengerti. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita baca Alkitab kita dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru, Injil Yohanes pasal 13, ayatnya yang ke-7. Yohanes 13 ayat 7, demikian bunyi firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Amin. Yesus membasuh kaki para murid. Tidak kebayang rasa malunya, saudara sekalian. Yesus basuh semua tunggu. Ya, semua tunggu siapa? Tunggu budak atau hamba yang akan basuh kaki mereka. Mereka sudah rasa bos-bos semua. Kan sudah ikut Tuhan Yesus selama 3,5 tahun jadi murid Yesus. Jadi mereka yakin bahwa pastilah, ini sebelum perjamuan kudus, saudara sekalian. Pastilah kemudian
ada hamba yang sudah siapkan di situ untuk membasuh kaki mereka. Tapi ternyata tidak ada. Dan Tuhan Yesus melihat sikap mereka yang tinggi hati dan sombong. Kemudian Yesus bertindak, mulai basuh kaki masing-masing. Katanya termasuk Yudas juga dibasuh kakinya oleh Tuhan Yesus. Tapi dia tidak mau sadar. Sampailah sekarang kepada Petrus. Nah, kita tahu Petrus itu orangnya agak-agak. Ya, coba perhatikan baik. Ayat 6. Ayat yang ke-6 ya. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tapi juga tangan dan kepalaku minta dimandikan." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Mandi di sini dimaksud Tuhan Yesus apa? Dipermandikan, dibaptis. Itulah yang harus kita ingat betul-betul. Sekarang kenapa kaki? Karena kakilah yang selalu bersentuhan dengan tanah. Pesan nomor 1 hari ini, saudara sekalian. Mari kita ingat bahwa kita ini bersentuhan dengan dunia setiap hari. Ya. Kita bukan mengatakan kita, wah, terlalu sok lah, terlalu suci lah. Tidak. Tapi ini pesan firman Tuhan. Kalau kita sudah dibaptis, sudah bertobat, sudah lahir baru, sudah lepaskan dari kutuk, loh, kok perlu lagi dibasuh lagi? Iya jawabnya. Kenapa demikian? Nah, soal perhatikan ibu-ibu, ya, ibu-ibu. Waktu mau berangkat, dia bekerja, ya, sudah ingat. Ada orang yang sekarang misalnya di rumah pakai AC, di mobil pakai AC, di kantor pakai AC. Tetapi pada waktu pulang bekerja, saudara sekalian, itu semua ibu-ibu harus bersihkan wajahnya, harus dibasuh mukanya. Ya, kalau tidak mau mandi, coba kalau tidak dibasuh, ambil kemudian dioles begini di pipi yang tadi putih karena bedak, itu akan menjadi seperti apa? Coklat. Nah, oleh karena apa? Oleh karena debu, saudara sekalian. Oleh karena itu hari ini saya mengajar kita semua bahwa kita perlu terus-menerus bertobat. Ya, itu sebabnya mengapa kita perlu pergi ke KKR, kebangunan rohani. Kalau kami mengadakan kebangunan rohani setiap akhir bulan, minggu terakhir akhir bulan kami mengadakan KKR. Tujuannya ialah supaya apa? Supaya hidup kami dibaharui dari hari ke sehari. Itu tujuannya, saudara sekalian. Minggu pertama kami perjamuan kudus, minggu terakhir kami KKR. Nah, pesannya ialah kalau kita misalnya kita semua ini kita bermasalah karena tidak ada KKR di gereja kita, kita bisa cari gereja lain, saudara sekalian. Tidak harus pindah gereja, tapi kita cari di mana ada KKR. Nah, sekarang juga begitu banyak kebangunan rohani yang ada dalam gadget saudara sekalian, handphone saudara sekalian, sudah bisa dengar, ya. Bahkan sekarang dengan mudah saudara-saudara sekalian sudah bisa mengakses itu hamba-hamba Tuhan terkenal di luar negeri. Dengarkan khotbahnya. Ya, kalau sudah bisa bahasa Inggris lah. Ya, jadi di sini apa yang dikatakan oleh Petrus di sini benar-benar belum sampai kepada tujuan Tuhan. Oleh sebab itu, ketika Tuhan bertindak kepada kita,
mari kita ingat bahwa itu yang bertindak itu Tuhan. Dan Dia tidak pernah salah, Dia tidak pernah keliru, saudara sekalian. Oleh karena itu ikut apa katanya. Dan juga ingat saudara sekalian, ketika 50 orang, nanti silakan baca dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 2, ketika 50 orang murid Nabi itu mau mencari Nabi Elia yang katanya mungkin dijatuhkan Tuhan di lembah atau di gunung. Mereka cari selama 3 hari, saudara sekalian. Dan sia-sia. Mengapa? Tadi Elisa sudah bilang, jangan pergi. Itu sebabnya hari ini kita belajar. Belajarlah taat, saudara sekalian. Bila ada hamba Tuhan yang sudah tahu dia hamba Tuhan yang diurapi, ia penuh dengan Roh Kudus, mengatakan kepada saudara tentang sesuatu, maka kalau dia bilang jangan lakukan. Kalau dia suruh, mari kita lakukan. Itulah arti firman Tuhan hari ini kepada kita sekalian, saudara sekalian. Tolong kita untuk tidak pernah lupa. Kata firman Tuhan, saya ulang lagi. Jawab Yesus kepadanya, apa yang ku perbuat, apa yang Yesus perbuat sekarang saya dan saudara belum mengerti, tetapi nanti di ujung jalan kita akan mengertinya. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa ini Tuhan. Tolong kami semua untuk belajar taat akan firman Tuhan, lebih rajin lagi membaca Alkitab kami, supaya kami tahu apa yang Tuhan maksudkan, langkah-langkah hidup kami yang Tuhan rencanakan, kami mulai mengerti. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.